Selamat datang untuk para responden untuk Metaplan kelompok 8 pada malam hari ini. Baik. Matur nuwun ya buat atas kesediaannya buat Ibu Tina, Bu Ida, Pak Ian, Mas Iqbal dan juga Mbak Fata. Langsung saja kita mulai, nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ida, Ibu Tina, Bapak Ian, Mas Iqbal, dan Mbak Fata selaku responden di Metaplan kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk mengikuti Metaplan pada hari ini untuk membantu tugas kami. Matur nuwun nggih, Bu. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Tasya Azelia, biasanya dipanggil Azel, selaku fasilitator pada Metaplan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh memperkenalkan diri. Monggo, selanjutnya Mbak Kanza mungkin. Baik, selamat malam buat Ibu dan Mbak Mas yang sudah mau membantu untuk tugaskan malam ini. Perkenalkan, saya Nabila Kanza, bisa dipanggil Kanza, selaku notulen sekunder pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin bisa Mbak Sani perkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Kanza. Assalamualaikum, selamat malam Ibu-Ibu, Mbak dan Mas. Perkenalkan, nama saya Sani Eka. Di sini sebagai panitia dan juga dokumentasi. Semoga Ibu-Ibu di sini nanti bisa mengikuti kegiatannya dengan baik ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa Mbak Salsa. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas semuanya. Perkenalkan, saya di sini, Salsabila Putri, sebagai co-fasilitator pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya yang udah menyempatkan untuk hadir. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Triana, bisa dipanggil Dinda, sebagai panitia dan juga notulensi laporan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyempatkannya. Mungkin bisa Nata ya. Silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas ketersediaannya untuk berpartisipasi dalam Metaplan kali ini. Perkenalkan, saya Natasha Graciela, bisa dipanggil Nata. Saya sebagai notulen laporan. Selanjutnya mungkin bisa Mas Dava. Halo, selamat malam Ibu-ibu sekalian, Mbak dan Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Dava, selaku panitia bertugas sebagai pemandu nanti di ice breaking. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Ya, jadi begitu Ibu perkenalan dari panitia pelaksana Metaplan pada hari ini. Mungkin supaya kita juga kenal juga sama responden kita, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Mungkin Bu Ida terlebih dahulu. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Ida, tinggal di Mertojoyo Barat nomor 3. Ini kemarin mohon maaf saya hanya mengajak Mbak Tina sama Mas Ian karena kegiatan kami cukup padat, jadi belum sempat ngabari yang lain. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami senang sekali bisa membantu. Mudah-mudahan nanti berkenan ya Mbak Tina. Gitu aja, mungkin dilanjut Mbak Tina. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina Wijayanti, alamat Jalan Joyo Tambak Sari, Kelurahan Merjosari.
insya Allah pertemuan ini bisa membantu. Gitu aja. Matur nuwun Bu Tina. Mungkin bisa lanjut ke Pak Ian nggih. Monggo Pak. Halo, oh mungkin Bapak lagi terkendala ini mungkin di audionya. Mungkin bisa lanjut ke Mas Iqbal, monggo Mas Iqbal. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani, bisa dipanggil Iqbal. Untuk sekarang saya di Karangasem, Bali. Di sini saya sebagai responden ya. Semoga saya bisa merespon sesuai dengan yang dibutuhkan kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas perkenalannya. Mungkin bisa lanjut ke Mbak Fata, monggo Mbak Fata. Perkenalkan, nama saya Fata Rusiana. Untuk saat ini berada di Mojokerto. Saya di sini sebagai responden dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Mbak Fata. Baik, mungkin karena sudah berkenalan semuanya, mungkin bisa dibantu share screen untuk kita menjelaskan peraturan dan teknis dari Metaplan ini. Monggo, yang panitia yang bertugas. Mungkin bisa di-share screen kan. Oke, terima kasih Mbak Sani. Baik, sebelum Metaplan ini dimulai, saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan teknis dari Metaplan-nya. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, untuk peraturan yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk tetap fokus. Kemudian untuk yang peraturan yang kedua, wajib menyalakan kamera bagi partisipan maupun penyaji, kecuali ada kendala jaringan. Yang ketiga, penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Bisa diaktifkan jika panitia yang mempersilahkan. Kemudian yang keempat, penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban dari partisipan selama kegiatan berjalan. Yang kelima, partisipan diperkenankan menggunakan HP saat fasilitator mengizinkan. Kemudian yang keenam, partisipan mengisi pertanyaan tanpa berdiskusi. Maksudnya menjawab pertanyaannya ya, dengan orang lain. Jadi harus benar-benar dijawab sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Kemudian dalam diskusi ini, setiap ide yang disampaikan tidak diadili kebenaran atau kesalahannya. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak benar atau mutlak salah. Jadi nanti apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah murni dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke teknis acaranya, teknis Metaplan-nya. Oke, yang pertama, nanti fasilitator akan menyampaikan pertanyaan secara lisan. Kemudian partisipan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, partisipan mengisi jawaban dalam satu kalimat tanpa menyatakan kata dan atau. Jika ingin menambahkan jawaban, maka pisahkan dengan kalimat selanjutnya. Jadi nanti kan dihubungi melalui WhatsApp, dihubungi oleh co-fasilitator melalui WhatsApp untuk disampaikan pertanyaan. Kemudian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian responden menjawab pertanyaannya. Dan itu pertanyaannya itu dijawab tidak boleh menggunakan kata dan atau. Apabila ingin menambahkan jawaban, maka bisa menambahkan kalimat selanjutnya seperti itu. Nah, ini partisipan mengirimkan jawaban melalui WhatsApp co-fasilitator. Nanti akan dihubungi oleh co-fasilitator. Bapak Ibu nanti monggo monggo dicek WhatsApp-nya. Nanti akan ada teman kami yang menghubungi. Kemudian semua jawaban dari partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan di Jamboard oleh co-fasilitator. Dan yang terakhir, partisipan mendiskusikan setiap jawaban. Apabila terdapat suatu jawaban yang berbeda atau berlawanan, solusinya dikembalikan kepada partisipan. Apakah jawaban tersebut termasuk dalam salah satu kategori baru atau dibuang dari jawabannya. Seperti itu, sekiranya teknisnya. Slide terakhir. Nah, baik. Terima kasih.
Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin kurang jelas dengan penjelasan teknis yang sudah saya sampaikan. Ya, Mbak. Oh ya, sudah ini Pak, sudah bisa Pak audionya? Iya, sudah. Alhamdulillah sudah. Oh, baik. Ya, Mbak, ini Makasih, saya Pak. barusan masuk, jadi agak ketinggalan info-info yang dipaparkan tadi. Oke, baik. Di bagian mana Pak? Apa peraturannya atau teknisnya? Di peraturan sama teknisnya hanya dapat sedikit itu tadi. Oh baik, mungkin bisa dikembalikan ke peraturan dulu, teman-teman. Oh ya, ya, makasih Mbak. Nah, seperti ini Pak, sekiranya peraturannya, Ya. mungkin sekiranya ada yang perlu ditanyakan Pak, yang masih belum dipahami. Bentar, Mbak. Baik Pak. Oke Mbak, lanjut. Oke, jadi nanti Bapak nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian Bapak akan menjawabnya melalui WhatsApp. Nanti ada salah satu panitia yang menghubungi Bapak melalui private chat. Nanti Bapak bisa menyalurkan jawaban Bapak melalui room chat tersebut. Kemudian untuk jawabannya sendiri diusahakan untuk satu kalimat tanpa ada kata dan atau seperti itu Pak. Apabila ingin menambahkan jawaban maka jawabannya di kalimat selanjutnya. Begitu Pak, sekiranya. Oke, lanjut. Baik, sekiranya seperti itu sudah selesai untuk penjelasan peraturan dan teknis. Oke, matur nuwun Bapak. Mungkin Ibu-ibu dan teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Mbak, peraturannya mungkin dikirim lewat WA ya. Soalnya... Oh, baik. Baik, siap. Mungkin bisa di stop share, Mbak Sani. Jadi untuk peraturan dan teknisnya insya Allah akan dikirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah kami buat. Mungkin biar kita nggak terlalu kaku, mungkin kita ice breaking dulu ya. Gimana Mbak Mas Panitia? Iya, boleh. Boleh, Mbak Zel. Oke, kita akan main game sebentar supaya nanti kita bisa terbentuk bondingnya. Oke, mungkin panitia yang bertugas bisa share screen ya. Baik, terima kasih Mbak Nata. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Berjemur di bawah terik matahari dapat membunuh virus COVID-19. Ini adalah mitos atau fakta? Monggo dijawab Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bisa lewat chat atau bisa unmute. Mungkin unmute aja ya, biar lebih ramai. Monggo. Mitos, Mas Iqbal menjawab mitos. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Mitos kayaknya. Mitos. Bisa mitos, bisa fakta. Kenapa Bapak? Milih. Monggo pilih salah satu mawon, Pak.
Oke. Oh, betina Fakta, Mbak. mitos. Fakta. Baik, fakta. Mungkin Mbak Fata, fakta. Ya, jawabannya adalah ding, 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 ding. Mitos. Jadi bukan fakta. Faktanya kita tetap bisa terkena COVID-19 walaupun berada di cuaca yang sangat panas atau berjemur di bawah matahari yang bersinar terik. Tapi sinar matahari itu berguna untuk memproduksi vitamin D3 yang bisa membantu meningkatkan imunitas kita, namun tidak secara langsung bisa membunuh virusnya. Jadi lebih berkaitan langsung dengan imun. Kan COVID-19 juga mungkin Bapak Ibu sekalian sering dengar kalau minuman apa yang memperkuat imun seperti itu. Nah, ini sama sebenarnya sinar matahari itu bisa memperkuat imun, bukan membunuh virusnya, seperti itu. Nah, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Yuk. Konsumsi alkohol tidak dapat melindungi kita dari virus COVID-19. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ini. Fakta. Wah, Fakta. iya, betul sekali, haram. Iya, betul Mas Iqbal. Alkohol itu haram. Jadi mitos apa fakta, Mas Iqbal? Jawabannya. Bu Tina menjawab fakta, Mas Iqbal menjawab fakta. Pak Fata? Fakta. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Fakta. Jadi mengonsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Bukan berarti karena alkohol itu adalah disinfektan, kalau kita meminum alkohol, kita terlindung dari virus. Itu adalah pemikiran yang salah, nih, Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Nah, mandi dengan air panas dapat mencegah terkena COVID-19. Nah, ini adalah mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Baik, mungkin Mas Iqbal dan Mbak Fata. Mitos. Mitos. Oke, langsung saja kita ke jawabannya ya. Nah, mitos. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Faktanya mandi air panas itu tidak dapat mencegah terkena virus COVID-19. Apabila kita mandi dengan air yang terlalu panas, maka bisa menyebabkan luka atau melepuh pada kulit. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk membunuh virus itu bukan berarti harus didekatkan ke sesuatu yang panas-panas gitu nggih. Baik, apakah ini pertanyaan terakhir atau masih ada? Bagaimana, Mbak Nata? Apa masih ada pertanyaan lagi? Oh baik, mungkin Kak untuk sesi awal ini 3 pertanyaan dulu ya. Mungkin kita langsung menuju ke sesi metaplan-nya. Terima kasih Mbak Nata. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang luar biasa. Kita langsung lanjut saja ke sesi utama kita yaitu diskusi metaplan. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman masih asing ya mendengar kata metaplan. Jadi metaplan ini untuk menggali ide-ide dan pengalaman ibu-ibu sekalian terkait dengan 3T tujuan kita. Jadi 3T itu adalah testing atau pengetesan, tracking atau pelacakan, dan yang terakhir yaitu treatment atau perawatan terkait dengan COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi nanti ke depannya kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, terkait sama waktu COVID-19 kemarin, bagaimana proses 3T-nya seperti itu. Mungkin Mbak Salsa bisa langsung menuju ke WhatsApp.
Bagaimana Mbak Salsa, sudah siap? Sudah dikirim. Oh, baik. Pertanyaan pertama sudah dikirim? Sudah. Oh ya, baik. Saya akan membacakan ulang saja ya. Jadi pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Anda positif COVID-19? Untuk waktunya diberi waktu 2 menit untuk menjawabnya melalui room chat Mbak Salsa. Bapak Ibu responden sudah di chat nggih di WhatsApp-nya. Apakah sudah masuk chatnya? Monggo kalau Bapak Ibu berkenan Belum voice masuk. note. Oh, belum aja. masuk. Oh, belum masuk. Belum masuk. Baik. Mbak Salsa mungkin bisa di chat ulang. Belum masuk chatnya. Apakah sudah masuk sekarang? Belum. Oh, masih belum. Baik, sebentar. Pertanyaannya diulang aja, dibaca. Oh, nggih, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Anda positif COVID-19? Jawabannya bisa dikirimkan melalui kontak yang saya taruh di grup. Sebentar nih, Bu. Jadi jawabannya di private chat-kan ke Mbak Salsa ini, Mbak Salsa Bila Putri ini. Mau tanya, Mbak? Oke. Jawaban singkat atau panjang? Monggo Pak, asalkan tidak menyertakan kata dan atau seperti itu Pak. Dijaprikan ke Mbak Salsabila. Nggih. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik, karena sudah, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua nggih. Pertanyaan yang kedua yaitu di mana Anda melakukan tes untuk COVID-19? Monggo dijawab sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Melalui Japri ke Mbak Salsabila. Kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara Anda melaporkan bahwa Anda dinyatakan positif COVID-19? Dua, tiga, empat, lima. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana langkah Satgas atau fasilitas kesehatan terkait setelah Anda melakukan pelaporan positif COVID-19? Apakah sekiranya bisa dipahami pertanyaannya? Ya, matur nuwun Bu Ida, sudah semua. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu siapa saja orang yang memiliki kontak dengan Anda dan didatangi oleh petugas puskesmas setelah Anda dinyatakan positif COVID-19.
Sepertinya bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan yang ketujuh yaitu di mana Anda mendapatkan perawatan COVID-19? Baik, sepertinya sudah masuk semua jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, Mas Dava. Gimana Mas Dava, sudah siap apa belum? Oke, sudah siap Mbak Azel. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Kita main-main lagi sambil menunggu teman-teman untuk menata Jamboard-nya. Oke, apa share screen saya sudah terlihat ya Bapak? Ya, Ibu-ibu dan Mbak Mas kalian. Sudah. Ya? Oke, sekarang kita lanjut di game lanjutan yang awal tadi, yaitu di mitos atau fakta. Untuk yang pertama, virus COVID-19 dapat menular melalui gigitan nyamuk. Gimana nih, mitos atau fakta Ibu-ibu sekalian dan Mbak Mas sekalian? Mitos. Mitos. Oke, dari Bapak Pang ini menjawab mitos. Untuk yang lainnya? Sudah chat. Ada di chat Mas Dava. Mitos. Semuanya menjawab mitos. Dari Mbak Fata Rosdiana mitos. Dari Ibu Tina mitos. Dari Mas Iqbal mitos. Oke, nah kayaknya jawab mitos semua ya. Kita lihat jawabannya aja langsung. Oke. Ya, jawabannya mitos. Karena faktanya hingga saat ini belum ada bukti yang mengatakan bahwa virus COVID-19 bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Virus corona merupakan virus pernapasan yang menyebar terutama melalui percikan dahak atau liur yang biasa disebut dengan droplet ketika seorang batuk atau bersin. Oke, untuk yang selanjutnya ada semprotan disinfektan berbahaya bagi tubuh. Gimana nih Ibu-ibu, Mbak Mas kalian, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Fakta dan mitos. Ya, ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos. Mas Iqbal jawab mitos, Mbak Fata jawab fakta. Mas Dava, sepertinya udah kelewatan itu. Slide kelewat forward. Ya? Iya. Mungkin bisa dikembalikan lagi. Bentar. Udah kelihatan jawabannya dong. Berarti jawabannya tadi? Jawabannya fakta kayaknya ya. Yang sekali yang jawab mitos nih, salah nih. Kenapa fakta? Karena bahan disinfektan itu termasuk berbahaya bila sering terkena tubuh. WHO juga tidak menyarankan penggunaan disinfektan terhadap tubuh manusia. Gimana nih Ibu-ibu sekalian, Mbak Mas, dilanjut atau udah nih? Lanjut sekali lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Antibiotik sekarang nih tidak bisa mencegah corona. Gimana? Mitos atau fakta? Ibu-ibu sekalian, Mbak Mas. Nah, di sini. Di Mbak Ida Yasin, Bu Ida Yasin, fakta. Dari Mas Iqbal, fakta. 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 Dari Mbak Fata juga fakta, Bu Tina fakta, Pak Inu juga fakta. Nah, langsung aja kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya fakta, benar sekali. Karena antibiotik itu hanya efektif dalam melawan bakteri, bukan virus. Karena virus COVID-19 itu disebabkan oleh virus, ibu-ibu sekalian, dan maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika pasien dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID, mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan bakteri. Oke, terima kasih
sudah mau meramaikan ice breaking untuk kali ini. Bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak Azel. Silakan Mbak Azel. Baik, terima kasih Mas Dava atas hiburannya yang luar biasa. Oke, karena ice breaking-nya sudah selesai, mungkin bisa kita lanjut lagi untuk diskusinya ya. Teman-teman, apakah sudah siap Jamboard-nya? Jadi setelah ini kita akan mengelompokkan jawaban dari Bapak Ibu dan Mbak Mas semuanya, Mbak Mas responden semuanya, dikategorikan menurut jawabannya seperti itu. Udah, aku izin share screen ya, Bel. Boleh, silakan. Silakan Mbak Sasa. Sudah terlihat? Ya. Ya, sudah terlihat. Jawaban yang pertama, dari gejala seminggu saya mengalami meriang. Biasanya jika sakit biasa hanya 3 hari minum obat kemudian sembuh. Sampai hari ke-10 hilang indera penciuman. Saya menghubungi bidan wilayah yang dianjurkan. Jadi untuk jawaban yang pertama ini mungkin intinya di itu ya, menghubungi bidan wilayah yang dianjurkan. Jawaban yang pertama berarti mengetahui positif setelah mengunjungi ke bidan wilayah. Untuk jawaban yang kedua, mengalami anosmia serta indera perasa. Jadi mungkin anosmia, jadi ada gejala seperti itu. Mungkin untuk jawaban yang pertama itu bisa dipisah menjadi 2 poin. Karena yang satu itu menyatakan gejala, kemudian yang kedua itu menghubungi bidan wilayah. Seperti itu. Mungkin bisa dibantu. Nah, jadi dari jawaban yang pertama itu ternyata jika dipisah ada 3 jawaban. Kemudian jawaban kedua mungkin bisa dikelompokkan dengan jawaban yang menceritakan tentang gejala mungkin ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu setuju? Apakah setuju jika dikelompokkan antara yang jawaban yang menyatakan gejala? Gimana? Setuju, Pak. Baik. Jadi jawaban yang menyatakan gejala dikelompokkan menjadi 1 ya, Mbak Salsa.
Baik, jadi untuk yang hijau itu pengelompokan berdasarkan jawaban yang menyatakan bahwa pertama kalinya mengetahui bahwa positif COVID itu berdasarkan gejala yang dirasakan. Begitu nggih. Untuk yang warna kuning berdasarkan hasil tes. Lebih cenderung ke hasil tes. Nah, untuk yang warna biru itu menghubungi bidan wilayah. Jadi pertama kalinya mengetahui bahwa positif COVID-19 itu melalui bidan wilayahnya. Jadi menghubungi, mungkin minta saran begitu nggih? Oke. Baik. Ini apakah jawaban ini dipertahankan atau dibuang karena tidak ada kategori yang sama? Bagaimana Bapak Ibu sekalian atau mungkin teman-teman? Apakah dibiarkan saja? Setuju? Itu yang bergejala ya Mbak ya. Kalau seandainya yang tidak ada gejala, OTG, Iya, ini berdasarkan jawaban yang diberikan. Jadi kami hanya menyertakan jawaban yang ada saja, Pak. oh, gitu Jadi ya. tadi kan kami di peraturan juga sudah menjelaskan bahwa jawabannya hanya satu saja, tidak boleh diberi dan atau. Dari Mas Iqbal dikeluarkan, dari Bu Ida mungkin demikian. Maksudnya seperti apa Bu? Monggo mungkin dijelaskan. Kalau melihat pertanyaannya memang kan bagaimana cara Anda mengetahui? Pertama memang gejala ya. Dari gejala itu kemudian kan kita pengen tahu, bisa jadi menghubungi bidan wilayah, kemudian bisa jadi ada yang langsung tes, terus ada yang masih ragu, akhirnya menghubungi bidan wilayah walaupun akhirnya juga tes. Jadi memang masing-masing nggak sama ya. Oh, nggih, berarti jawaban dari Ibu yaitu dipertahankan gitu. Iya, karena kejadiannya kan juga nggak sama ya. Mungkin kalau saya kan sudah lama sekali, kemudian kalau yang sudah baru itu kan sudah banyak yang kena, kemudian akhirnya lebih cepat, jadi langsung melakukan swab. Kalau kita sih mungkin sudah lama, awalnya nggak percaya kalau kita kena. Jadi dari gejala itu kita masih bertahan, akhirnya masih ragu, tanya dulu, nah baru swab. Jadi masing-masing mungkin punya anu sendiri-sendiri ya. Baik, matur nuwun Ibu atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat lainnya mungkin yang berlawanan. Mungkin Mas Iqbal tadi karena bilang dikeluarkan. Kenapa kok dikeluarkan? Ya Mbak, mohon izin. Menurut saya memang karena bagaimana bidan ini bisa menyatakan bahwa seseorang ini positif COVID, toh ya nanti ujung-ujungnya antara melakukan tes atau melihat keadaan selanjutnya dengan ternyata ada gejala-gejala seperti ini yang mengindikasikan sebagai COVID. Jadi memang jawaban yang menghubungi bidan ini menurut saya agak rancu dan ya memang ujung-ujungnya kalau nggak tes ya melihat gejala gitu. Jadi menurut saya bisa dikeluarkan. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal atas pendapatnya. Mungkin bisa voting saja ya. Mungkin yang setuju dengan pendapatnya Bu Ida, monggo di chat setuju begitu. Atau on mic juga boleh. Jadi nanti kita berdasarkan voting saja mau dikeluarkan atau mau dipertahankan jawabannya. Dari Bu Tina mungkin. Bisa dipertahankan. Baik, Mbak Fata bisa dipertahankan ya, Mbak Fata? Betul. Dari Pak Ian, bagaimana Bapak? Ya, bisa dipertahankan.
Baik, berarti keputusan akhirnya jawabannya ini yang saya menghubungi bidan wilayah tetap dipertahankan gitu, sebagai kategori tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini di mana Anda melakukan tes untuk COVID-19? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ada yang berpendapat bagaimana pengelompokannya ini seharusnya berdasarkan apa? Mungkin ada yang mengusulkan? Bagaimana? Apakah ada yang berpendapat mungkin dikelompokkan berdasarkan apa begitu? Dikategorikannya. Kalau menurut pertanyaan ya Mbak, di mana Anda melakukan tes COVID? Jadi kalau tidak tes kan bukan merupakan jawaban ya, karena yang ditanyakan di mana Anda melakukan tes COVID. Fokusnya kan di COVID-nya. Betul. Nah ya, kalau misalnya mohon maaf, kalau di stasiun ini kan kayak mau bepergian. Jadi kalau orang sudah bergejala, kemudian dia merasa menuju COVID kan, pilihannya hanya di di puskesmas, di rumah sakit dan lain-lain. Mohon maaf, itu pendapat saya sih. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ida atas pendapatnya. Mungkin Mas Iqbal tadi jawabannya berdasarkan apa itu? Pribadi dan privat apa tadi? Oh, pelayanan publik dan mandiri. Berarti mungkin yang pelayanan publik itu seperti di puskesmas begitu apa gimana Mas Iqbal? Mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin bisa di puskesmas, RSUD, terus yang mandiri bisa yang itu yang memanggil orang ke rumah itu kan itu otomatis biaya sendiri seperti itu. Mungkin yang stasiun itu bisa pelayanan publik karena menurut saya di stasiun itu kan menyediakan tes juga gitu untuk perjalanan gitu. Nah mungkin karena orang ini pengen cari murah gitu, jadi mungkin tesnya di stasiun gitu. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas pendapatnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, mungkin Bu Tina, Pak Ian. Mungkin dari kalau sesuai dengan jawaban tes antigen di stasiun itu kan hanya untuk orang yang akan bepergian saja. Sedangkan kalau dia negatif, otomatis kan lolos untuk bepergian. Kalau positif, itu kebanyakan kalau sudah merasa positif, dia masih lengah di wilayahnya. Masih bisa keluar tanpa pemberitahuan ke dinas kesehatan atau puskesmas bidan setempat gitu. Kalau menurut saya yang tes antigen di stasiun itu dihilangkan aja. Oh baik, seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Bu Tina ataukah ada pendapat? Bagaimana dari Bu Tina? Apakah ada pendapat atau setuju dengan yang disampaikan sebelumnya? Dia setuju dengan pernyataan sebelumnya, pendapat sebelumnya. Baik, mungkin saya langsung lanjut ke Mbak Fata mungkin ya. Bagaimana Mbak Fata? Kalau saya setuju dengan Iqbal. Dibedakan antara pelayanan publik sama yang mandiri. Baik, terima kasih. Berarti tadi kalau misalnya pelayanan publik itu di puskesmas, di RSUD, dan juga termasuk di
stasiun juga ya. Iya. Gitu ya. Betul. Iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana mungkin bisa dikelompokkan, kalau berdasarkan pengelompokan mungkin memang lebih jelas itu ya, di publik dan di Oke, mungkin karena Mbak Azel sedang gangguannya, jaringannya terganggu, mungkin saya ambil alih untuk sementara. Jadi berdasarkan beberapa opini tadi, ada yang mengelompokkan antara fasilitas mandiri dan pelayanan publik, kemudian ada yang menganjurkan untuk yang pelayanan mandiri dihilangkan saja, kemudian yang tidak tes juga dihilangkan saja. Kemudian ini langsung saja saya voting untuk yang dibagi menjadi pelayanan publik dan mandiri. Bagaimana? Siapakah saja yang setuju? Bisa langsung di voting. Sudah ada 4 orang yang setuju. Berdasarkan 5 responden, berarti keputusan terbanyak ada untuk membedakan antara pelayanan publik dan mandiri. Kemudian untuk usulan selanjutnya, untuk yang tidak tes dikarenakan takut karantina ini, apakah harus dihilangkan atau tetap dipertahankan jawabannya? Boleh untuk langsung di vote. Dihilangkan, Mbak. Sudah ada 3 responden yang menyatakan untuk dihilangkan. Berarti ini Pak, Bapak Ibu. Baiklah, ini untuk akhir dari pertanyaan kedua. Bisa kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga,
ketiga, bagaimana cara Anda melaporkan bahwa Anda dinyatakan positif COVID-19? Pertama, ada yang menjawab menghubungi petugas puskesmas yang bertugas di wilayah setempat. Tidak melaporkan akan tetapi melakukan isoman. Kemudian hanya melapor pada Bapak Kos, yang kemudian dilaporkan pada Ketua RW, melaporkan kepada bidan wilayah, untuk selanjutnya dilakukan swab. Kemudian sama, hanya melapor pada Bapak Kos dan melaporkan ke RT RW. Bagaimana Bapak Ibu pengelompokannya? Untuk jawaban ini ternyata double dengan yang ini bisa saya hapus nih. Bagaimana Bu Ida? Itu bisa 2 kelompok ya, Mbak. Menghubungi puskesmas, terus yang melaporkan ke RT RW itu kan berarti dia melakukan isolasi mandiri. Berarti hanya dua kelompok. Berarti menurut Bu Ida dikelompokkan menjadi yang melaporkan ke petugas mandiri dan yang melakukan untuk isoman gitu nggih, Bu Ida. Iya, ini kan hanya pelaporan ya. Jadi kan yang kelompok 1 melakukan ke petugas medis ya. Terus yang kelompok 2 itu kan hanya melaporkan RT RW aja. Satgas. Bagaimana untuk responden yang lain? Satgas nih. Apakah setuju atau memiliki pendapat yang lain? Setuju dengan pendapat Bu Ida, dan yang perlu dihilangkan itu tidak melaporkan, akan tetapi melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tapi ini juga, walaupun tidak melaporkan, tapi mau isoman, tapi bingung itu. Terima kasih Pak Bang. Mungkin bagaimana dengan responden yang lain? Apakah setuju untuk mengelompokkan antara menghubungi petugas puskesmas atau hanya melaporkan ke RT RW, dan yang tidak melaporkan ini jawabannya bisa dari pertanyaan ketiga ini. Jadi 2 kelompok, Mbak. Jadi 2 kelompok yang tidak melaporkan ini dihilangkan ya, Pak? Yeah. Apakah yang lain setuju? Mohon izin, Mbak, saran aja, Mbak. Kalau menurut saya, bagaimana cara melaporkan? Mungkin kategori yang pertama itu melapor ke tenaga medis, kemudian kategori yang kedua melapor ke Satgas tingkat RW, kemudian kategori yang ketiga tidak melaporkan. Itu sih, Mbak. Kan fokusnya lebih ke bagaimana cara melaporkan, Pak. Jadi tidak melaporkan itu juga salah satu bagian dari cara melaporkan. Itu sih menurut saya sih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal untuk jawabannya. Baiklah, langsung bisa saya voting untuk yang memilih 2 pengelompokan antara menghubungi petugas puskesmas dan hanya kemudian kelompok kedua melaporkan kepada RT RW, dan yang tidak melaporkan dihapuskan. Baiklah, siapa saja yang responden yang setuju?
sudah ada 4 responden yang setuju dengan pendapat Mas Iqbal untuk tetap mempertahankan jawaban tidak melaporkan dan menjadi 3 pengelompokan. Saya akan kelompokkan sebentar. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga sudah dapat dicukupkan dan dilanjutkan dengan pertanyaan keempat. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan kembali ya Mbak Salsa. Bisa saya melalui. Terima kasih Mbak Azel. Ya. Terima kasih Mbak Salsa atas bantuannya. Tadi ada sedikit gangguan teknis. Oke, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang keempat ya. Dari mana Anda mengetahui alur pelaporan kasus COVID-19? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 jawaban. Yang pertama yaitu tidak tahu. Yang kedua, mengetahuinya dari sumber internet. Yang ketiga, dari petugas puskesmas di wilayah setempat yang disampaikan di grup PKK. Kemudian yang keempat, dari puskesmas di Dinoyo yang sering memberikan info ke masyarakat, baik kader, masyarakat, melalui sosial media juga. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan yang saya peroleh dari sosialisasi puskesmas. Nah, dari kelima jawaban ini mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bagaimana mengelompokkannya dari kelima jawaban ini. Mungkin ada yang berpendapat untuk pengelompokannya. Bisa 3. Dari mana saja Ibu? Mungkin Bu Ida bisa menyampaikan pendapatnya. Pertama dari puskesmas itu ya Mbak. Kemudian kedua dari media sosial. Ketiga bisa tidak tahu memang. Banyak yang tidak tahu untuk alur pelaporannya. Oh, baik. Berarti dari puskesmas, kemudian dari sosial media, mungkin maksud dari Bu Ida itu yang dari internet begitu nggih Bu, dikelompokkan jadi 1. Pas sosial media. Kadang kan lewat itu di-share di WA grup itu kan banyak ya. Kemudian dari Instagram juga banyak kalau dari sosial media. Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin ada pendapat lainnya untuk pengelompokannya? Setuju dengan Bu Ida. Untuk Pak Ian setuju dengan Bu Ida. Kemudian untuk Bu Tina, Mbak Fata juga setuju. Setuju dengan Bu Ida. Oh baik, terima kasih Bu Tina. Baik, Mas Iqbal juga setuju 3 kelompok. Untuk jawaban kedua. Oh iya, untuk jawaban kedua ini karena tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa jawabannya tidak boleh dan atau. Mungkin ini karena yang dari Puskesmas Dinoyo sering memberi informasi ke masyarakat, kader maupun media sosial Instagram. Itu mungkin bisa dipisah nggih? Apakah setuju Bapak Ibu apabila dipisah? Itu jawabannya karena yang satu itu memberi informasi ke masyarakat, yang satunya melalui media sosial seperti itu. Baik, dari Mas Iqbal setuju ya. Bagaimana Bu Ida, Pak Ian? Iya, setuju. Baik. Tina, Mbak Fata? Setuju. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin Mbak Salsa bisa dipindah jawabannya. Nah, untuk yang media sosial Instagram ini tadi, menurut Bu Ida dijadikan 1 dengan yang internet gitu. Begitu betul Bu? Iya.
Baik, matur nuwun atas pendapatnya. Bagaimana, semuanya setuju nggih? Berarti dikelompokkan menjadi 3. Jadi dari pertanyaan ini kesimpulannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu dari sosialisasi yang didapatkan baik dari petugas puskesmas maupun dari kelurahan, dan untuk kelompok yang kedua yaitu diperoleh dari media sosial dan juga internet, dan yang satunya lagi tidak tahu. Setuju semua nggih Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Setuju. Baik, langsung kita lanjut saja ke pertanyaan yang ke-5. Nah ini, bagaimana cara Anda melaporkan bahwa Anda dinyatakan positif COVID-19? Untuk yang jawaban pertama, tidak melapor, tapi jika ada yang melapor pasien COVID tersebut langsung dijemput dan diisolasi. Jadi mungkin jawaban yang pertama itu tidak melapor, begitu nggih intinya? Kemudian yang kedua, tidak ada tindakan khusus dari Satgas, hanya monitoring saja karena hanya setingkat RW. Kemudian yang 3, petugas menindaklanjuti kemudian memberi arahan untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat, setelah saya terpapar COVID, pihak RT RW melapor ke Satgas Kelurahan, sehingga ada pantauan dari Satgas yang mendistribusikan segala macam makanan. Yang kelima, hasil swab PCR saya dihubungi puskesmas, diberitahu jika positif, kemudian ditawarkan untuk isolasi di rumah sakit. Mungkin yang kelima itu masih ada lanjutan jawabannya ya, Salsa, mungkin bisa dibuka. Berarti untuk jawaban yang pertama itu apakah setuju apabila dipecah menjadi 2, karena itu ada saya tidak melapor, tapi ada juga yang bilang apabila melapor dijemput dan diisolasi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin berpendapat? Atau mungkin ada yang ingin berpendapat mengenai bagaimana sekiranya pengelompokannya yang tepat. Mungkin dari Mas Iqbal mungkin. Bagaimana? Ya Mbak, mungkin menurut saya laporan mandiri dengan laporan apa ya, laporan Satgas gitu, maksudnya kalau lapor mandiri mungkin dengan inisiatif diri sendiri gitu. Kemudian kalau laporan yang saya nggak tahu ini nyebutnya apa ya, laporan publik atau laporan langsung pemerintah, laporan langsung Satgas gitu, yang seperti hasil swab PCR langsung dilaporkan seperti itu. Kemudian atau laporan yang ya itu sih, laporan dari petugas langsung seperti itu. Nah itu jawaban yang tidak ada tindakan khusus dari Satgas itu kayaknya nggak masuk deh Mbak. Bagaimana cara Anda melaporkan tidak ada tindakan khusus, itu kan nggak jelas. Oh, maksudnya bukan jawaban dari pertanyaannya begitu nih? Iya, itu sarannya, itu pendapat yang kedua nih. Kalau pendapat yang pertama mungkin yang tadi melapor mandiri dengan melapor laporan petugas Satgas gitu. Kalau yang kedua itu kayaknya, terus yang saran yang kedua itu tentang jawaban yang tidak ada tindakan itu Mbak. Mbak, terima kasih Mbak. Oh baik.
Berarti kalau menurut jawabannya Mas Iqbal itu yang tidak ada tindakan itu dibuang saja atau dikelompokkan sendiri? Enggak, dibuang aja. Karena itu kayak nggak nyambung gitu. Bagaimana cara Anda melaporkan bahwa Anda dinyatakan COVID? Tidak ada tindakan khusus dari Satgas, bukan? Nggak nyambung gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Iqbal. Jadi kalau dari Mas Iqbal, pendapatnya itu yang melapor secara sendiri, yang inisiatif sendiri, kemudian ada juga yang melalui dari PCR kemudian di ini sama petugasnya gitu. Kemudian yang tidak ada tindak lanjut dari petugas itu dibuang saja karena tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Oke, baik Bu Ida, monggo mungkin bagaimana Bu pengelompokannya dapat monggo disampaikan. Jadi memang ada yang tidak melapor, itu kelompok sendiri ya Mbak. Kemudian ada yang lapor ke RT RW aja. Terus yang ketiga kan lapornya langsung ke puskesmas, ke medis. Jadi mungkin ada 3 cara pelaporan. Kalau setingkat RT RW kan memang hanya ini ya, hanya mungkin diberi sembako dan lain-lain. Kalau kita langsung ke puskesmas itu kan ada obat, ada ini dan sebagainya, lebih lengkap. Terus yang satunya tetap 3 kelompok menurut saya. Baik, matur nuwun Bu Ida atas pendapatnya. Berarti jika pendapatnya Bu Ida ini pelaporan melalui RT RW, kemudian pelaporan dari medisnya, kemudian yang kelompok terakhir yaitu tidak melapor, begitu nggak Bu? Betul ya? Nah, mungkin ada pendapat lain terkait pengelompokannya. Mungkin dari Pak Ian atau Bu Tina atau Mbak Fata. Iya, 3 kelompok. Setuju dengan Bu Ida. Baik. Jadi memang ada yang banyak yang tidak melapor. Oke, baik. Kemudian Bu Tina bagaimana, setuju dengan pendapatnya? Berarti setuju dengan pendapatnya Bu Ida, begitu nggak Bu? Bu Tina? Nggih. Baik, matur nuwun atas pendapatnya. Berarti ada 2 suara untuk Mas Iqbal, pendapatnya Mas Iqbal, kemudian ada 3 suara untuk pendapatnya Bu Ida. Jadi pengelompokannya jadi 3. Berdasarkan itu tadi yang RT RW, melaporkan ke RT RW. Oh iya. Baik, iya, Mas Iqbal berubah pikiran ternyata. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas pendapatnya. Berarti ada yang secara medis begitu Mbak Salsa, kemudian yang kedua itu yang berdasarkan RT RW itu dilaporkan, kemudian yang kelompok ketiga itu tidak melapor, seperti itu. Berarti itu di kelompok pertama mungkin ya, karena setingkat RW. Yang ini. Untuk yang petugas menindaklanjuti ini apakah petugas RT RW atau medis ya? Bagaimana? Ini apakah menurut Bapak Ibu dan Mbak Mas responden sekalian, ini karena jawabannya rancu, karena kita nggak tahu ini apakah petugas dari RT RW atau medis, apakah perlu dibuang atau tetap dimasukkan dalam kelompok? Bagaimana? Mungkin dari Ibu Ida, yang petugas menindaklanjuti kemudian memberi arahan. Apakah dibuang saja? Bisa dibuang, Mbak, karena ya nggak jelas. Nggak jelas.
Baik, matur nuwun Bu Ida. Kemudian selanjutnya dari Mbak Fata mungkin. Iya. Dibuang saja, bisa dibuang. Baik. Sudah dijawab di chat, Mbak. Oh iya, berarti ini petugas medis. Oh, berarti dimasukkan di kelompok 2 begitu nggih? Gitu nggih, Bu Tina? Nggih. Baik, karena sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, yang ke-6. Kurang 3 pertanyaan. Yeah. Nah ini, siapa saja orang yang memiliki kontak dengan Anda dan didatangi oleh petugas puskesmas setelah Anda dinyatakan positif COVID-19? Yang jawaban pertama tidak ada, berarti tidak ada yang datangi oleh puskesmas. Kemudian yang kedua, teman kosan, teman satu kos. Kemudian yang ketiga, anak-anak keluarga. Kemudian yang keempat, keluarga dalam satu rumah. Ibu, mertua, anak-anak. Jawaban yang kelima, yang didatangi oleh pihak puskesmas setelah dinyatakan positif COVID-19, yaitu keluarga yang kontak. Berarti jawabannya intinya adalah keluarga. Gitu nggih? Nah, berarti untuk pengelompokannya bagaimana ini? Apakah ada pendapat mungkin dari Pak Ian? Berarti kalau siapa yang dengan pertanyaannya siapa saja orang yang memiliki kontak dengan Anda dan didatangi oleh petugas puskesmas setelah Anda dinyatakan positif COVID-19. Jawabannya bisa dikelompokkan menjadi 3. 2. Oh, 3, Mbak, 3. 3. Bagaimana, Bapak? 3 dari pihak keluarga, terus teman kos, dan satunya tidak ada. Jadi 3 kelompok. Baik, berarti dari pendapat Pak Ian, itu yang tidak ada, teman kos dan keluarga. Seperti itu, nggih, Pak? Nggih. Matur nuwun, Pak, pendapatnya. Mungkin dari Mbak Fata, mungkin. Ya, setuju dengan Bapak tadi, tidak ada, terus bisa dikategorikan teman, terus ada keluarga. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Mbak Fata. Berarti Mbak Fata setuju dengan pendapatnya Pak Ian, nih. Ya. Bu Ida, Bu Tina, mungkin ada pendapat lain? Saya setuju 3. Pertama, ring 1 itu kan memang keluarga. Ring 2, teman kos, bisa tetangga, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak ada. Baik, berarti tinggal Mas Iqbal ya. Ini Bu Tina di chat sudah menjawab setuju. Mas Iqbal, bagaimana? Apakah setuju dengan pendapatnya Pak Ian? Baik. Terima kasih atas pendapatnya. Berarti dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak ada yang di tracing. Kemudian teman kosan. Kemudian yang kelompok ketiga itu keluarga. Jadi 3 jawaban terakhir itu dikelompokkan menjadi 1. Seperti itu. Baik, sudah selesai untuk pertanyaan ke-6. Tetap semangat, kurang 2 pertanyaan lagi. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan ke-7. Di mana Anda melakukan perawatan COVID-19? Nah, mungkin ini bisa ada yang berpendapat mengenai pengelompokannya. Ada jawaban pertama di RSL. RSL ini rumah sakit, begitu nih? Ya, rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan, iya di rumah sakit berarti jawaban yang pertama. 3 kelompok. Bagaimana Bu Ida? Maksudnya 3 kelompok, 2 kelompok?
Yang 3 jawaban tadi kayaknya. Oh, Masa saya ya, 2 dua kelompok. kelompok. Nggih. Berarti di rumah sakit, lapangan ini, dan Di kemudian rumah atau di kosan itu kan mandiri ya, Mbak. Jadi ada yang di rumah sakit, ada yang mandiri itu di kosan atau di rumah. 2 kelompok. Baik. Berarti menurut pendapat Bu Ida itu dikelompokkan menjadi ada yang mandiri, ada yang dirawat di rumah sakit, gitu nggih. Apakah setuju? Ini untuk Mas Iqbal setuju dengan pendapat Bu Ida. Untuk Setuju, Mbak Mbak Fata Isal. juga setuju. Pak Ian juga setuju. Bu Tina, bagaimana Bu Tina? Setuju, sudah dicat. Baik, matur nuwun atas pendapatnya. Berarti di sini ada 2 kelompok, yaitu dilakukan perawatan di rumah sakit dan secara mandiri di rumah atau di kosan, seperti itu. Ini Bu Tina mengantuk nggih. Kurang 1 pertanyaan lagi, Bu. Ya, mungkin bisa langsung lanjut pertanyaan terakhir. Alhamdulillah sudah tinggal 1 pertanyaan lagi. Wah, ini banyak sekali jawabannya. Apa saja perawatan yang Anda dapatkan ketika Anda positif COVID-19? Nah, ini bagaimana ya sekiranya mau dikelompokkannya? Ini ada yang minum, ada yang dari ahli gizi. Ada yang tidak mendapatkan perawatan, ada yang perawatan kesehatan dari dokter. Ada juga yang hanya olahraga dan berjemur. Ada juga yang menjawab 3T, 3M, makan teratur, pola hidup bersih. Ada yang obat-obatan. Nah, ini bervariasi, sangat bervariasi. Mungkin ada saran bagaimana pengelompokannya. Mungkin dari Mas Iqbal mungkin. Apakah ada pendapat Mas Iqbal? Monggo. Kalau saya lihat sekilas nih Mbak, 3 sih Mbak. Jadi tidak ada perawatan, kemudian perawatan mandiri sama perawatan medis Mbak. Perawatan medis. Perawatan Oh, iya. itu sih. Oh, berarti berdasarkan perawatannya ya, apa yang diperoleh secara mandiri itu sekiranya seperti apa, terus kemudian yang dapat pelayanan secara medis mungkin yang seperti obat-obatan begitu, kemudian yang tidak mendapatkan perawatan begitu. Kayak pelayanan psikiater ini kan berarti bukan mandiri, terus kemudian ruang perawatan itu juga masuk bukan mandiri gitu. Kalau makan makanan yang bergizi kan mandiri, nah terus berjemur, makan makanan bergizi gitu. Ahli gizi semuanya sangat baik itu kan berarti pelayanan medis. Saya itu aja sih Mbak. Berarti menurut pendapatnya Mas Iqbal itu dikelompokkan jadi perawatan medis, perawatan non medis, sama perawatan yang tidak mendapatkan perawatan, gitu ya? Betul. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Bu Ida setuju nggak dengan pendapatnya Mas Iqbal? Iya, setuju. Baik, setuju, Mbak Fata juga setuju, Pak Ian setuju, dan Bu Tina juga setuju. Baik, mungkin bisa dikelompokkan Mbak Salsa berdasarkan ini. Makan makanan bergizi, minuman C1000 itu, olahraga, berjemur, minum makanan bergizi.
perawatan medis, perawatan mandiri, dan perawatan yang tidak mendapatkan perawatan. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik. Pemantauan kesehatan setiap hari termasuk medis. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya. Dari Bapak Ibu sekalian dan Mbak Mas, mungkin apakah ada yang ingin dirubah lagi atau sudah setuju dengan jawaban akhir ini, pengelompokan yang terakhir ini? Setuju nggih? Setuju. Baik. Setuju. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik. Nah, tidak terasa, terasa sebenarnya. Kita sudah sampai di sesi akhir dari diskusi Metaplan ini. Mungkin bisa dari Mbak Salsa atau Mbak Hansa ya yang menyampaikan kesimpulan. Baik, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan Metaplan pada hari ini. Jadi, Metaplan dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober dan dilakukan bersama kelompok 8 dengan 5 orang responden. Berdasarkan hasil Metaplan, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Anda positif COVID-19 terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu mengetahui berdasarkan gejala yang dialami, berdasarkan hasil tes, dan informasi dari tenaga kesehatan atau bidan wilayah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu di mana Anda melakukan tes COVID-19, untuk hasil Metaplan terbagi menjadi 2, yaitu melakukan tes secara mandiri dan pelayanan publik. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda melaporkan bahwa Anda positif COVID-19? Hasil Metaplan-nya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu melaporkan ke tenaga medis, melaporkan ke Satgas RT RW, dan tidak melaporkan. Kemudian untuk pertanyaan keempat, dari mana Anda mengetahui alur pelaporan COVID-19? Hasil Metaplan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari sosialisasi puskesmas atau kelurahan, dari media sosial dan internet, dan tidak mengetahui alur pelaporan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara Anda melaporkan bahwa Anda positif COVID-19? Hasil Metaplan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu melaporkan pada tim medis, dilaporkan pada RT RW, dan tidak melapor. Untuk pertanyaan nomor 6, siapa orang yang memiliki kontak dengan Anda dan didatangi petugas puskesmas setelah Anda dinyatakan positif COVID-19? Hasil Metaplan-nya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pihak keluarga, teman kos, dan tidak ada. Untuk pertanyaan ke-7, di mana Anda melakukan perawatan COVID-19? Hasil Metaplan-nya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu dirawat di rumah sakit dan melakukan perawatan mandiri. Dan terakhir untuk pertanyaan ke-8, apa saja perawatan yang didapatkan saat Anda positif COVID-19? Hasil Metaplan terbagi menjadi 3, yaitu perawatan medis, perawatan mandiri, dan tidak mendapatkan perawatan. Sekian pembacaan kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Mbak Mas semua sudah berkenan menjadi responden. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Azia. Baik, terima kasih Mbak Kanza atas penyampaian kesimpulannya. Pada akhirnya kita telah sampai di sesi akhir dari diskusi Metaplan ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Mbak Mas kalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam-malam begini untuk mengikuti diskusi Metaplan ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat.